Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai perjamuan kudus, ya, yang sering disalahgunakan, ya, yang sering disalahartikan, ya. Banyak pendeta di luar sana, ya, mereka selesai mereka mengadakan perjamuan kudus di gereja, ya, lalu mereka membawa, ya, anggur dan roti itu dalam membesuk jemaat yang sedang sakit, begitu. Dan juga ini dilakukan oleh para penganutnya, ya, jemaatnya maksudnya, ya. Nah, jadi orang terfokus kepada roti dan anggur, ya, di dalam membesuk yang sakit, gitu. Nah, ini yang akhirnya disadari atau tidak, diakui atau tidak, anggur dan roti itu menjadi seperti berhala, ya, berhala. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi disebabkan para pendetanya dan jemaatnya yang tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang perjamuan kudus itu. Mereka tidak mengerti. Ini bahayanya di situ. Bahayanya, sekali lagi saya katakan, bahwa anggur dan roti itu dapat menjadi berhala. Mereka tidak lagi terfokus kepada sang penyembuh, ya, sumber kesembuhan itu yang adalah Yesus Kristus, tetapi mereka lebih kepada roti dan anggurnya. Kita akan melihat sebuah proses, ya, kenapa bisa menjadi disebut perjamuan kudus. Sebab Alkitab tidak pernah mencatat adanya perjamuan kudus, ya. Alkitab mencatat adalah yang Alkitab catat adalah perjamuan malam dan perjamuan Tuhan. Itu yang Alkitab catat, ya. Ini diawali, ya, makan Paskah, ya, untuk kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini adalah perayaan memperingati Paskah. Nah, apakah makan Paskah itu seperti yang sekarang dilakukan? Ternyata tidak. Ulangan 16 ayat 1 mencatat, ya, ingatlah akan bulan Abib. Bulan Abib itu adalah bulan pertama, ya. Dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam, ya. Itu tanggal 14. Mereka merayakannya tanggal 15 bulan Abib, ya, bangsa Israel itu dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, ya. Ulangan 16 ayat 2 mengatakan, maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Nah, jadi makan Paskah itu bukan makan secuil roti atau segelas kecil anggur, bukan. Itu diawali dengan apa? Ada daging, ya, ada daging
kambing, domba ya, atau lembu ya. Dan juga ada roti yang tidak beragi ditambah dengan sayur pahit. Jadi itu merupakan makan besar, bukan makan secuil itu ya. Ya. Jadi kalau bahasa saya itu menu komplit ya. Terdapat dalam Keluaran 12 ayat 8 ya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi ya, beserta sayur pahit. Ya, kita lihat lagi dalam Bilangan 9 ayat 11. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Haruslah mereka memakannya. Jadi itu menu komplitnya. Ada daging, ya, ada roti yang tidak beragi, ada sayur pahit. Dan juga pasti ada minumnya. Tapi minumannya tidak disebutkan spesifik ya. Itu adalah anggur. Tidak. Jadi minumnya bisa apa saja. Mungkin saat itu ya namanya orang makan besar ya. Minumnya itu minum air bening begitu. Bukan air putih ya, nanti kalau air putih itu susu ya. Air bening ya. Jadi bisa saja minumnya air bening, susu atau anggur gitu. Nah, kita lihat ya. Itu tadi sudah saya jelaskan mengenai menunya ya. Dan kapan dimakannya. Dalam Lukas 22 ayat 7 dan 8 ya, Yesus menyuruh mempersiapkan Paskah Yahudi. Ya, jelas menyembelih domba Paskah. Begitu ya. Dalam Lukas 22 ayat 14-15 ya, Yesus dan murid-muridnya makan Paskah. Ya. Makan Paskah tadi itu pakai domba ya, daging domba atau sapi ya. Nah, tentu ini makan besar ya, yang enak ya. Inilah yang disebut perjamuan malam Paskah. Jadi makan besar itulah yang disebut perjamuan malam Paskah yang ada di Alkitab. Dan itu yang terakhir yang Yesus makan Paskah. Jadi perjamuan ini makannya makan besar. Nah, tapi itu yang terakhir yang Yesus makan Paskah ya. Lalu kita lihat dalam Lukas 22 ayat 17-20. Yesus membagi-bagikan roti dan minuman sambil berkata, "Makan dan minumlah sebagai peringatan akan aku." Ya. Inilah yang disebut perjamuan Tuhan. Nah, tadi kalau waktu makan besar itu adalah perjamuan malam. Nah, tetapi pada saat Yesus membagi-bagikan roti dan anggur, itu yang disebut perjamuan Tuhan, di mana perjamuan itu untuk memperingati akan Yesus, seperti yang Yesus katakan tadi ya, peringatan akan aku. Jadi pada saat Yesus membagi-bagikan roti dan anggur, Yesus berkata, "Makan dan minumlah sebagai peringatan akan aku." Nah, jadi inilah yang disebut perjamuan Tuhan. Jadi dari perjamuan makan malam, lalu bergeser menjadi perjamuan Tuhan. Ya. Yesus juga menjelaskan, ya, nanti saat ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan 1000 tahun, makan Paskah akan diadakan lagi selama 1000 tahun. Ya. Dalam Lukas 22 ayat 16-18. Jadi ini adalah perjamuan terakhir. Maksudnya bukan perjamuan terakhir, makan Paskah yang terakhir bagi Yesus. Dan nanti akan dilanjutkan pada kerajaan 1000 tahun. Nah, orang-orang Yahudi sering sekali kalau berkumpul itu mereka mikirnya makan dan makan melulu ya.
makan perjamuan malam itu dan tidak berpikir mengenai perjamuan Tuhan. Ya. Sebab itu Paulus mengkritik ya dalam 1 Korintus 11 ayat 22. Kata Paulus, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ya? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang aku katakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, ya. Karena orang-orang yang suka berkumpul itu, ya, mereka berkumpul, mereka membawa makanan, gitu. Bagi orang yang punya, mereka bawa banyak-banyak, gitu. Lalu tanpa mereka memikirkan saudara-saudaranya yang kekurangan, mereka makan sepuas-puasnya, gitu, tanpa memikirkan yang lain. Nah, inilah yang dikritik oleh Paulus. Kalau mau makan, ini bahasanya gitu ya, bahasa saya. Kalau mau makan ya makan aja di rumah. Setelah kamu kenyang ya kamu datang kemari. Begitu. Untuk berkumpul. Ya. Membicarakan, belajar tentang firman Allah. Begitu. Itu yang Paulus kritik di dalam 1 Korintus 11 ayat 22. Ya. Jadi Paulus mengingatkan ya supaya bukan hanya melakukan perjamuan malam, tetapi juga melakukan perjamuan Tuhan untuk memperingati Yesus. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 34. Oke, sampai di situ ya. Sekarang kita lihat apa arti makan dan minum, ya, yang Yesus maksudkan ya pada saat ia membagi-bagikan roti dan anggur, ya. Jawabannya terdapat dalam Yohanes 6 ayat 35. Saya bacakan ya, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya. Barang siapa datang kepadaku, kepada Yesus, ia tidak akan lapar lagi, sebab dia adalah roti hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ya, ia tidak akan haus lagi. Jadi kalau percaya kepada Yesus, dia tidak haus. Jadi artinya makan dan minum itu artinya datang dan percaya kepada Yesus. Itu makna yang sebenarnya. Jadi bukan hanya makan minum begitu saja, ya, tetapi datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu maksudnya. Tentu bukan Yesus yang rambutnya masih gondrong gitu, ya, dan tangannya bolong-bolong, tidak, bukan itu, ya. Tetapi Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang sudah bangkit dan kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah. Nah, dalam Yohanes 20 ayat 28 dan 29, Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Kita tidak lagi melihat Yesus yang manusia. Dia sudah tidak ada. Kenapa? Dia sudah bangkit dan kembali ke surga sebagai Allah. Ya, kita tidak melihat manusia Yesus lagi, namun kita percaya. Percaya seperti apa? Percaya seperti Thomas percaya yang berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kita mengatakan kepada Yesus, ya Tuhanku
dan Allahku. Amin. Maka perjamuan Tuhan disebut juga perjamuan Roh Kudus, ya, karena Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu. Ya, ingat ya, jangan pernah Allah itu menjadi tiga. Allah satu, Allah itu Roh. Ya, dalam Yakobus 2 ayat 19, juga dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah bukan pribadi, Allah tidak tiga. Ya. Itu tidak ada di Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, ya, seperti di awal saya katakan tadi, ya, di awal khotbah ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai orang terfokus kepada anggur dan roti. Itu akan menjadi berhala ya, itu bahaya. Tetapi fokuslah kepada Sang Penyembuh, ya. Maksud saya sumber kesembuhan itu, yaitu adalah Yesus Kristus, ya. Terus ayat ini mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi kalau pada saat orang akan masuk dalam perjamuan kudus, ya, yang berubah tadi namanya, ya, itu harus mengoreksi diri, ya. Kenapa? Karena kita datang kepada Allah yang adalah segala Allah, ya, Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus merendahkan diri, ya, dan minta ampun, dan tidak sembarangan ikut makan minum dengan tidak menghargai akan tubuh dan darah Kristus. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat Bapak Ibu memahami tentang perjamuan kudus, ya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.